Pengisian PDSS sebelum SNMPTN itu penting banget. Nah, kira-kira gimana cara untuk mengisinya dan apa aja data yang dibutuhkan? Yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Channel. Oke, kali ini aku mau bahas seputar tahapan atau teknis yang nanti akan teman-teman lakukan sebelum daftar SNMPTN. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, di SNMPTN itu ada satu langkah yang penting ya sebelum kita daftar untuk seleksi SNMPTN-nya. Langkah ini adalah langkah untuk pengisian PDSS. Apa sih PDSS? PDSS itu adalah pangkalan data sekolah dan siswa yang nantinya itu ada informasi-informasi penting seputar biodata kalian, terus juga data-data sekolah, dan yang paling pentingnya adalah data nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5 yang nantinya akan digunakan sebagai indikator untuk penilaian SNMPTN. Sebelumnya kita juga udah upload ya teman-teman video tentang timeline terbaru dari SNMPTN 2022. Nah, teman-teman coba cek dulu aja karena biar tambah paham gitu apa sih yang lagi kita omongin sekarang ya. Di jadwal tersebut itu ada jadwal untuk sosialisasi PDSS dari tanggal 1 Desember sampai 8 Februari 2022. Terus ada juga jadwal untuk pembuatan akun LTMPT dari 4 Januari sampai 15 Februari 2022. Dan ada jadwal pengisian PDSS tanggal 8 Januari sampai 8 Februari 2022. Terus gimana sih Kak maksudnya? Kalau teman-teman kan banyak nih ya yang udah tanya-tanya gitu di kolom komentar, PDSS itu diisi sama siapa Kak? Terus kapan ngisinya? Terus apa aja yang diisikan? Jadi langkah yang pertama itu pasti teman-teman harus mengikuti dulu sosialisasi PDSS ya. Itu sebenarnya berjalan cukup lama sih, sampai akhir juga ada sosialisasi gitu ya, sampai tanggal 8 Februari. Itu bisa teman-teman dapetin nanti ada yang sosialisasinya di sekolah kemungkinan ya, dari pihak LTMPT-nya langsung atau dari guru BK-nya mungkin ya yang udah dapet informasi dari LTMPT, atau bisa juga nanti teman-teman cek live streamingnya langsung di YouTube LTMPT. Setelah nanti sosialisasi, seiring dengan berjalannya sosialisasi gitu ya, teman-teman bisa langsung masuk ke tahap berikutnya, yaitu pembuatan akun LTMPT. Tapi ini awalnya bukan oleh siswa dulu ya, ini tuh dari sekolah dulu teman-teman. Jadi kan nanti ada pengumuman kuota eligible di tanggal 28 Desember gitu ya, sampai awal Januari. Nah, setelah ada kuota eligible tersebut, nanti teman-teman baru akan diminta untuk verifikasi akun LTMPT yang sebelumnya udah dibantu dari pihak sekolah. Ini biasanya di awal-awal yang SNMPTN dulu ya. Kalau yang SBMPTN jadwalnya setelah teman-teman SNMPTN daftar baru yang SBM bikin akun. Jadi buat teman-teman yang masuk kuota eligible SNM itu bakal verifikasi akun LTMPT terlebih dahulu. Kenapa kita perlu untuk verifikasi akun LTMPT? Karena kalau teman-teman nggak verifikasi nanti nggak bisa kan ikut mengisi PDSS dan nggak bisa ikut seleksi SNM. Jadi ini penting banget ya untuk verifikasi akun. Jadi nanti teman-teman verifikasi akun dari tanggal 4 Januari sampai 15 Februari itu ya. Setelah itu teman-teman baru masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu pengisian PDSS. Pengisian PDSS ini sebenarnya beriringannya juga lumayan bareng gitu ya, dari tanggal 8 Januari sampai 8 Februari malahan. Buat teman-teman yang mau mengisi PDSS harus udah verifikasi dulu akun LTMPT, karena kalau belum verifikasi kan berarti nanti nggak bisa kan masuk ke data PDSS-nya gitu. PDSS ini seperti yang aku bilang tadi, isinya itu adalah data-data penting seperti satu, ada biodata sekolahnya dulu pasti kan. Terus yang kedua, biodata kalian sebagai peserta didik dari sekolah tersebut. Dan yang ketiga, ada nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 yang nantinya sangat penting untuk seleksi SNMPTN. PDSS ini nanti akan dibagi jadi dua teman-teman. Ada data yang diisi sama sekolah dan ada juga yang diisi sama siswa. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu singkat aja untuk pengisian yang dilakukan oleh pihak sekolah. Jadi nanti pihak sekolah itu akan masuk ke laman PDSS ya, pdss.snmptn.ac.id. Nanti sekolah ini akan mengecek dulu sekolah kalian apakah terdaftar di sistem PDSS atau enggak.
Kalau nggak terdaftar kan repot ya, nanti teman-teman gimana nih, nggak akan masuk datanya gitu ke seleksi SNMPTN. Jadi harus dicek dulu itu benar-benar terdaftar di PDSS. Setelah itu pihak sekolah akan mengecek apakah data sekolahnya udah cocok atau belum. Kalau udah cocok berarti bisa langsung nanti dikasih ke siswa mulai daftar verifikasi gitu ya di PDSS-nya. Kalau belum, itu harus ada perbaharuan dulu. Biasanya sih ini berkaitan dengan akreditasi sekolah, biasanya ada yang berubah. Nah, itu perlu diperbaharui. Biasanya nanti ada masa sanggah untuk memperbaharui data-data dari sekolah. Kemudian kalau untuk pengisian data PDSS oleh siswa, yang pasti yang paling penting adalah kalian bakal butuh NISN atau nomor induk siswa nasional. Sebelum teman-teman memasukkan NISN, pastikan dulu kalau NISN-nya betul ya. Teman-teman bisa cek NISN-nya valid atau enggak. Setelah dicek itu valid atau enggaknya, teman-teman bisa langsung masukin ke data PDSS. Setelah itu teman-teman bisa mulai memasukkan data-data dari kelas 10 ya sampai semester 5, berarti kelas 12 semester 1. Kalau buat teman-teman yang siswa pindahan biasanya kan mungkin pindahnya kelas 11, berarti kan kelas 10-nya nggak ada gitu kan data di sekolah tersebut. Nah, itu baru teman-teman harus mendiskusikan dulu tuh ya penambahan datanya supaya tetap lengkap. Setelah itu kalau misalkan di data pengisiannya masih ada data-data yang nggak cocok ternyata, kan tadi kan pihak sekolah udah ngisi nih datanya, terus teman-teman ngisi juga. Kalau ada data-data yang nggak cocok sama data sekolah, itu bakal dikonfirmasi dulu dari pihak LTMPT-nya. Jadi supaya nggak ada kesalahan sistem gitu ya dari data yang diisikan. Setelah melakukan itu semua berarti sudah selesai tahap pengisian PDSS. Tinggal di akhir itu ada tahap finalisasi PDSS oleh pihak sekolah. Biasanya ini harus ada tanda tangan dari kepala sekolahnya ya. Karena kan ini resmi. Kalau misalkan nggak ada tanda tangan dari kepala sekolah, nggak ada surat keterangan gitu secara resminya, sekolah teman-teman nggak bisa terdaftar gitu kan di SNMPTN, dan kalian nggak bisa juga ikut seleksi di SNMPTN. So itu dia teman-teman untuk tahapan pengisian PDSS di SNMPTN. Jangan sampai salah mengisikan data di SNMPTN ini karena itu bakal berakibat fatal ke peluang kelolosan kalian. Kalau kalian masih kepo tentang SNMPTN ataupun jalur penerimaan siswa yang lainnya, kalian bisa komen di kolom komentar kira-kira kita bikin video apa lagi ya selanjutnya. See you on the next video dan sampai jumpa.